Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome. Di video kali ini aku mau ngejelasin apa itu LBS atau Load Break Switch. Bagi kalian yang sudah biasa di dunia kelistrikan pasti sudah tidak asing lagi, ya kan? Nah, tapi sebelum kita mulai ke pembahasannya, perkenalkan, nama saya Amelia Dulistari, kelas TL 1A, NIM 1901040008, Prodi D3 Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektronika, Politeknik Negeri Cilacap. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. LBS, Load Break Switch. Load Break Switch merupakan suatu alat pemutus atau penyambung sirkuit pada sistem distribusi listrik dalam keadaan berbeban. LBS mirip dengan alat pemutus tenaga PMT atau circuit breaker atau CB, dan biasanya dipasang dalam saluran distribusi listrik. LBS digunakan untuk pemutusan lokal apabila terjadi gangguan atau ingin dilakukan perawatan jaringan distribusi pada daerah tertentu, sehingga daerah yang tidak mengalami gangguan atau perawatan tidak mengalami pemadaman listrik. Nah, jadi fungsi LBS itu sendiri itu untuk pemutusan lokal jika terjadi gangguan dan juga jika ingin melakukan perawatan jaringan distribusi. Kemudian, pada saat terjadi bencana atau gangguan listrik, seperti gempa, angin ribut, pohon tumbang, dan lain-lain, sering terjadi gangguan pada jaringan distribusi seperti kabel tumbang. Nah, pada kasus seperti itu diperlukan tindakan yang cepat dalam memutuskan saluran listrik untuk menghindari bahaya yang dapat ditimbulkan. Selanjutnya, LBS yang biasa dipakai PT PLN Persero yaitu LBS tipe SF6, gambarnya bisa dilihat, itu tegangan line maksimum pada switchgear ratings antara 12 kV atau 24 kV dengan arus kontinu 630 ampere RMS. Media isolasi gas SF6 dengan tekanan operasional gas SF6 pada suhu 20 derajat Celcius adalah 200.000 PA gauge. Pengoperasian secara manual dapat dilakukan dengan independen oleh operator. Tekanan untuk mengoperasikan tuas maksimal 20 kg. Switch pemutus beban dilengkapi dengan basing boots elastomerik untuk ruang terbuka. Boots tersebut dapat menampung kabel berisolasi dengan ukuran diameter antara 16 sampai 32 mm dan akan menghasilkan sistem yang terisolir penuh. Kabel perikat yang telah diberi terminal dapat digunakan langsung untuk basing switch, pemutus beban, dan telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan peralatan tersebut. Nah, konstruksi dan operasi load break switch dan sectionalizer diuraikan sebagai berikut. Load break switch menggunakan power interrupter di dalam sebuah tangki baja anti karat yang dilas penuh dan diisi dengan gas SF6. Interrupter tersebut diletakkan secara berkelompok dan digerakkan oleh mekanisme pegas. Ini dioperasikan baik secara manual maupun dengan sebuah motor DC dan kompartemen motor di bawah tangki. Listrik motor berasal dari baterai 24 volt dalam ruang kontrol. Transformer arus dipasang di dalam tangki dan dihubungkan ke elemen-elemen elektronik untuk memberikan indikasi gangguan dan line measurement. Terdapat basing-basing epoksi dengan transformer tegangan kapasitif. Ini terhubung ke elemen-elemen elektronik untuk memberikan line sensing dan pengukuran. Kemudian, elemen-elemen elektronik kontrol terletak dalam ruang kontrol memiliki standar yang sama yang digunakan untuk mengoperasikan switchgear intelligent yang dihubungkan dengan switchgear dengan kabel kontrol yang dimasukkan ke switch cable entry modul atau SCEM yang terletak di dalam kompartemen motor. Kemudian ada gambar 2.8, ini merupakan gambar kotak panel RTU dan LBS. Karena LBS ingin dioperasikan dengan menggunakan sistem SCADA atau secara remote, maka pada LBS ditambahkan sebuah panel kontrol yang dihubungkan dengan RTU atau Remote Terminal Unit. Berikut adalah gambar dari box panel, rangkaian kontrol RTU dan LBS, gambar 2.8. Dapat kita lihat bahwa dengan menggunakan sistem SCADA LBS memiliki panel kontrol yang terhubung dengan RTU.
Nah, selanjutnya ada gambar 2.9 yaitu gambar panel kontrol LPS. Fungsi dari masing-masing bagian panel tersebut akan aku jelaskan dan sebagai berikut. 1. Itu ada baterai test terminal digunakan untuk mengecek power atau battery yang digunakan pada LPS untuk menggerakkan motornya. Kemudian yang kedua ada LED for locking, control, and switch, sebuah lampu tanda yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa LPS dalam posisi kontrol atau remote atau switch atau manual. Yang ketiga ada LED for low gas pressure, lampu tanda yang berfungsi untuk memberitahukan kepada operator atau dispatcher yang ada di UPD bahwa gas SF6 yang ada pada LPS dalam keadaan low atau kurang. Nah, yang keempat adalah test button, lampu yang digunakan untuk mengetes panel apakah sudah dapat beroperasi atau sumber sudah masuk ke dalam rangkaian panel. Selanjutnya ada yang kelima, operation local or remote. Saklar yang digunakan untuk memposisikan LPS dioperasikan secara lokal atau remote menggunakan sistem SCADA. Selanjutnya, yang keenam ada control lock unlock, saklar yang berfungsi untuk mengunci atau membuka kontrol remote. Yang ketujuh, open, close, and LED indikator, merupakan tombol tekan dan lampu tanda yang berfungsi untuk mengetes rangkaian kontrol LPS sudah dapat beroperasi dengan normal. Apabila ditekan tombol open, maka lampu di atas open akan menyala dan sebaliknya. Kedelapan, ada fuse for control circuit protection. Sebagaimana dengan fungsi fuse pada umumnya, fuse ini digunakan sebagai pengaman rangkaian dari arus lebih atau short circuit pada rangkaian. Yang kesembilan, ada power on off sebagai saklar utama untuk menghidupkan atau mematikan panel kontrol LPS. Dan yang terakhir ada LED indicator for battery charging, low battery, and battery test button, merupakan lampu tanda dan tombol yang menunjukkan bahwa baterai sedang di-charge atau baterai dalam keadaan lemah atau low, serta tombol yang digunakan untuk mengetes baterai apakah sudah terpasang pada rangkaian atau tidak. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai apa itu LPS, fungsi, bagian-bagian panelnya. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.